Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah Solo. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mendahuluinya dengan berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami yang lemah ini, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membaca kitab Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang ke-35. Saya bacakan demikian. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bisakah berkat Tuhan itu direbut? Yang seharusnya menjadi milik dan hak orang lain, lalu kemudian kita rebut menjadi milik kita sendiri. Bisakah itu terjadi? Saudara yang terkasih, kita belajar dari pengalaman, dari hubungan antara Esau dengan Yakub. Itu merupakan kisah yang sudah sangat kita kenal. Kita tahu Esau dan Yakub itu tidak hidup di dalam ikatan persaudaraan yang hangat, yang akrab, penuh cinta kasih. Nah, bacaan yang kita renungkan itu adalah saat ketika Ishak akan menyampaikan berkat terakhirnya sebelum ia meninggal dunia, dan berkat itu dimaksudkan untuk Esau, anak kesayangannya, tetapi hal itu terdengar oleh Ribka, istri Ishak, dan kemudian Ribka justru mendorong Yakub untuk mendahului kakaknya. Sehingga Yakublah yang mendapatkan berkat dari ayahnya, berkat terakhir itu. Ketika Esau kembali dan kemudian mengolah makanan seperti yang diinginkan oleh ayahnya, lalu dihidangkan, ayahnya sangat terkejut. Loh, siapa kamu? Aku Esau. Lalu kemudian sadarlah Ishak bahwa ia telah ditipu oleh Yakub yang menyamar menjadi Esau. Lalu kemudian dikatakan, Ishak mengatakan kepada Esau bahwa adikmu datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang seharusnya untukmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kemudian Yakub hidup di dalam berkat Tuhan? Mari kita lihat. Oleh karena tipu dayanya, maka itu membuat Esau sangat marah dan ingin membunuh adiknya itu. Dan kemudian Yakub harus melarikan diri. 20 tahun lamanya Yakub terpisah dari kedua orang tuanya dan dari kakaknya. Yakub hidup dalam ketakutan. Bayang-bayang kakaknya selalu menghantui dirinya, bahwa kakaknya yang badannya jauh lebih besar, jauh lebih kekar, kalau bertemu dengan dirinya, pasti kakaknya akan melampiaskan dendam kesumatnya. Pasti Yakub akan dibunuh oleh kakaknya, oleh karena telah merampas berkat yang mestinya adalah haknya. Dan dalam pelarian selama 20 tahun itu pula, Yakub tinggal bersama dengan pamannya, Laban, dan di situ Yakub berulang kali menjadi korban penipuan pamannya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kisah perjalanan hidup Yakub setelah ia merampas berkat dari ayahnya tadi, apa pendapat kita? Apa pendapat saudara-saudara? Itukah hidup yang diberkati? Bukankah seharusnya hidup yang diberkati itu selalu berada dalam kondisi damai sejahtera, diliputi dengan sukacita? Karena hal-hal itulah yang mengiringi ketika berkat itu terwujud dalam kehidupan seseorang. Tetapi ternyata itu tidak dialami oleh Yakub. Ia tidak mengalami damai sejahtera, melainkan ketakutan terus-menerus. Ia menjadi korban penipuan dari Laban, pamannya. Bahkan ketika ayah ibunya
meninggal dunia, Ishak dan Ribka, Yakub pun tidak berani pulang untuk memberi penghormatan ataupun memakamkan kedua orang tuanya. Kehidupan yang semacam itu sudah pasti jauh dari berkat Tuhan. Dari situ, saudara, kita belajar bahwa berharap dan memohon berkat dari Tuhan itu tentu baik. Tetapi raihlah berkat itu dengan cara yang benar, dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Kita juga belajar bahwa Allah tidak mungkin ditipu. Ya. Seolah-olah dengan merampas, dengan tipu daya, ia akan menguasai berkat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak dapat ditipu dengan cara-cara seperti itu. Ia tahu, bahkan maha tahu. Maka ketika manusia berusaha untuk mendapatkan berkat dengan cara menipu, dengan cara yang tidak jujur, tidak baik, ia tidak mendapatkan berkat yang sesungguhnya. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita memohon berkat dari Tuhan, tapi juga jangan lupa, mari kita meraihnya dengan cara-cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang mempunyai berkat itu sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Biarlah firman-Mu termeterai di dalam hati dan pikiran kami, mengiringi langkah-langkah kehidupan kami, sehingga jalan kami senantiasa diterangi oleh sabda-Mu itu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.